Ya Allah, Ayah. Selama ini aku kirim uang setiap bulan supaya Ayah hidup nyaman. Tapi kenapa Ayah justru duduk di tanah kotor bersama babi seperti ini? Ayah tidak apa-apa, Rit. Mereka bilang Ayah sudah tua. Ayah cuma tidak ingin merepotkan siapa-siapa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bayangkan, setelah bertahun-tahun merantau dan bekerja keras sampai menjadi orang kaya, seorang anak akhirnya pulang ke kampung dengan harapan bisa memeluk ayahnya yang selama ini ia kirimi uang ratusan juta setiap bulan. Namun ketika ia tiba di rumah mewah yang ia bangun untuk ayahnya, suasananya justru terasa aneh. Tidak ada ayahnya di dalam rumah. Langkahnya kemudian terhenti di belakang rumah. Di sana, di sebuah kandang babi yang kotor, ia melihat seorang lelaki tua kurus memberi makan babi sambil memakan sisa makanan yang sama. Dan lelaki tua itu adalah ayahnya sendiri. Ternyata, sahabat semuanya, absen dulu yuk di kolom komentar. Kalian menonton dari kota mana saja. Dan bagi kalian yang belum subscribe, silakan klik tombolnya sekarang sebagai bentuk dukungan untuk channel ini. Kita doakan bersama semoga siapapun yang sudah subscribe, Allah mudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Langit sore mulai berubah warna ketika mobil hitam yang ditumpangi Farid melaju meninggalkan jalan tol menuju jalan kecil yang mengarah ke desa. Dari balik kaca jendela, ia memandang pemandangan yang semakin lama semakin akrab di matanya. Hamparan sawah hijau, pohon kelapa yang berdiri miring di tepi jalan, dan rumah-rumah sederhana yang beratap genteng tua. Semua itu membawa kembali kenangan yang selama ini terkubur di dalam kesibukan hidupnya di kota. Sudah hampir 8 tahun Farid tidak benar-benar pulang ke desa. Ia memang pernah datang beberapa kali, tetapi selalu sebentar. Pekerjaan menuntutnya kembali cepat ke kota. Usahanya berkembang begitu pesat sehingga hampir tidak memberinya waktu untuk bernapas. Namun hari itu berbeda. Kali ini ia datang tanpa memberi kabar kepada siapapun. Farid sengaja tidak menghubungi keluarganya. Ia ingin memberi kejutan, terutama untuk ayahnya. Di kursi belakang mobil, Farid memegang sebuah kotak kecil berwarna coklat tua. Kotak itu berisi jam tangan mahal yang ia beli khusus untuk ayahnya. Ia tahu ayahnya mungkin tidak terlalu peduli dengan barang mahal, tetapi Farid ingin memberikan sesuatu yang istimewa. Sesuatu yang bisa menjadi tanda bahwa semua kerja kerasnya selama ini tidak sia-sia. Ayahnya adalah alasan terbesar mengapa Farid bertahan melewati berbagai kesulitan hidup di perantauan. Sejak kecil, ayahnya membesarkan Farid sendirian setelah ibunya meninggal karena sakit. Lelaki tua itu bekerja apa saja demi menyekolahkan Farid. Kadang menjadi buruh tani, kadang memperbaiki pagar rumah tetangga, kadang membantu di pasar. Tidak pernah ada hari di mana ayahnya pulang dengan tangan kosong. Farid masih ingat satu malam yang sangat membekas di ingatannya. Saat itu hujan turun sangat deras. Rumah mereka yang kecil hampir bocor di semua bagian. Farid yang masih kecil menggigil karena dingin. Ayahnya memeluknya sambil berkata dengan suara pelan, "Suatu hari nanti kamu harus hidup lebih baik dari ayah." Kalimat sederhana itu terus terngiang di telinga Farid bahkan sampai sekarang. Mobil yang ditumpanginya mulai memasuki jalan tanah yang sempit. Sopir yang ia sewa dari kota memperlambat kendaraan karena banyak anak kecil berlari di pinggir jalan. Beberapa warga desa menoleh ke arah mobil itu dengan rasa penasaran. Mobil mewah jarang sekali masuk ke desa mereka. Farid tersenyum kecil ketika melihat pemandangan itu. Desa ini hampir tidak berubah sejak terakhir kali ia tinggal di sini. Masih sederhana, masih tenang, masih terasa seperti rumah. "Pak, kita sudah hampir sampai ya?" tanya sopir dari kursi depan. Farid mengangguk pelan. "Iya, belok kanan nanti, lalu lurus sampai ujung jalan." Beberapa menit kemudian mobil itu berhenti di sebuah jalan kecil yang dikelilingi pohon mangga tua. Dari sana sudah terlihat sebuah rumah besar berdiri di tengah halaman luas. Rumah itu tampak jauh berbeda dari rumah-rumah lain di desa tersebut. Bangunannya 2 lantai dengan cat putih bersih. Halamannya luas dengan pagar besi tinggi.
Bahkan ada taman kecil di depan rumah. Farid menatap rumah itu cukup lama. Rumah itu dibangun dari uang yang ia kirim selama bertahun-tahun. Ia masih ingat saat pertama kali mentransfer uang dalam jumlah besar kepada keluarganya. Saat itu ia berbicara dengan tantenya melalui telepon. Tantenya mengatakan bahwa rumah lama sudah sangat rapuh dan tidak layak ditempati oleh ayahnya yang semakin tua. Farid langsung setuju. Ia bahkan meminta agar rumah baru dibuat senyaman mungkin untuk ayahnya. Ia ingin ayahnya menikmati masa tua dengan tenang. Melihat rumah besar itu berdiri di hadapannya membuat dada Farid terasa hangat. Semua kerja kerasnya terasa terbayar. Mobil perlahan berhenti tepat di depan pagar. Sopir turun lebih dulu untuk membuka bagasi. Farid ikut turun dari mobil. Sepatu kulitnya menyentuh tanah desa yang sudah lama tidak ia injak. Udara desa terasa berbeda dengan udara kota. Lebih segar. Lebih tenang. Ia menarik napas panjang sambil memandang rumah itu lagi. Namun entah mengapa, ada sesuatu yang terasa aneh. Rumah sebesar ini seharusnya terasa hidup. Tetapi halaman depan terlihat terlalu sunyi. Tidak ada suara orang berbicara. Tidak ada suara televisi. Tidak ada suara langkah kaki. Bahkan pintu utama terlihat tertutup rapat. Farid mengerutkan dahi. Biasanya jika seseorang datang dengan mobil sebesar ini, pasti ada yang keluar untuk melihat siapa yang datang. Tetapi tidak ada siapapun. Farid berjalan mendekati pagar besi. Ia mendorongnya sedikit dan pagar itu terbuka dengan suara berderit pelan. Halaman rumah terlihat bersih. Rumput dipotong rapi. Tanaman bunga di sisi jalan tampak terawat. Namun tetap saja suasana terasa aneh. Farid berjalan menuju pintu utama rumah. Setiap langkah terasa semakin berat. Ia tidak tahu mengapa perasaannya mulai tidak nyaman. Di depan pintu, Farid mengetuk perlahan. Tok, tok, tok. Tidak ada jawaban. Ia mengetuk lagi. Kali ini sedikit lebih keras. Beberapa detik kemudian terdengar suara langkah kaki dari dalam rumah. Pintu perlahan terbuka. Seorang wanita paruh baya berdiri di sana. Itu adalah tantenya. Namun ekspresi wajah wanita itu langsung berubah ketika melihat siapa yang berdiri di depan pintu. Matanya melebar. Wajahnya terlihat sangat terkejut. "Farid?" katanya pelan. Farid tersenyum lebar. "Iya, Tante. Aku pulang." Namun senyum Farid perlahan memudar ketika melihat reaksi tantenya yang aneh. Alih-alih terlihat bahagia, wanita itu justru tampak gugup. Tangannya terlihat gemetar sedikit ketika memegang gagang pintu. Kamu tidak bilang mau pulang," kata tantenya dengan suara tidak tenang. Farid tertawa kecil. "Makanya aku mau kasih kejutan." Ia melangkah masuk ke dalam rumah. Interior rumah terlihat sangat mewah. Lantai marmer berkilau, sofa besar di ruang tamu, dan televisi layar besar menempel di dinding. Semuanya terlihat mahal. Farid melihat sekeliling dengan rasa puas. Setidaknya uang yang ia kirim tidak dipakai sembarangan. Namun ada satu hal yang langsung ia sadari. Rumah ini terlalu sepi. "Di mana ayah?" tanya Farid sambil menoleh ke arah tantenya. Pertanyaan itu membuat wanita itu terlihat semakin gelisah. "Oh, ayahmu, dia lagi istirahat," jawabnya cepat. Farid mengangguk pelan. "Di kamar." Tantenya mengangguk lagi, tetapi kali ini sedikit ragu. "Iya, dia lagi tidur. Akhir-akhir ini dia gampang marah kalau diganggu." Farid merasa aneh mendengar jawaban itu. Ayahnya bukan orang yang mudah marah. Sejak kecil, Farid hampir tidak pernah melihat ayahnya memarahi siapapun. Namun Farid mencoba tidak terlalu memikirkannya. Mungkin usia memang membuat seseorang berubah. "Tidak apa-apa. Aku mau lihat ayah sebentar," kata Farid sambil mulai berjalan ke arah dalam rumah. Tantenya tiba-tiba berdiri di depan Farid seolah ingin menghalangi. "Farid, biarkan saja dia tidur dulu. Nanti malam saja kamu temui." Kali ini Farid benar-benar merasa ada sesuatu yang tidak beres.
Ia menatap tantenya dengan penuh tanda tanya. Tante, aku sudah 8 tahun kerja jauh dari rumah. Masa aku tidak boleh lihat ayahku sendiri? Wanita itu tidak langsung menjawab. Ia hanya terdiam beberapa detik. Akhirnya ia tersenyum kaku dan berkata pelan. Ya sudah, kalau kamu mau. Farid berjalan melewati ruang tamu menuju lorong rumah. Di dalam hatinya muncul perasaan yang sulit dijelaskan. Perasaan tidak tenang. Rumah ini terlalu indah, terlalu mewah. Tetapi entah mengapa, tidak terasa seperti rumah yang dihuni oleh ayahnya. Farid membuka satu pintu kamar. Kosong. Ia membuka kamar lain. Juga kosong. Kamar yang katanya milik ayahnya terlihat sangat rapi. Bahkan terlalu rapi seperti kamar tamu yang jarang dipakai. Tidak ada pakaian tua. Tidak ada sandal lusuh. Tidak ada tanda-tanda kehidupan seorang lelaki tua. Farid mulai merasakan sesuatu yang membuat jantungnya berdetak lebih cepat. Ia berdiri diam di tengah lorong rumah. Lalu tiba-tiba, dari arah belakang rumah terdengar suara aneh. Suara logam yang bergesekan. Dan sesuatu yang terdengar seperti hewan sedang makan. Farid perlahan menoleh ke arah pintu belakang rumah. Perasaan tidak enak itu tiba-tiba berubah menjadi ketakutan yang tidak ia mengerti. Tanpa mengatakan apapun, Farid mulai melangkah menuju sumber suara itu. Langkahnya pelan. Tetapi setiap langkah terasa seperti membawa dirinya semakin dekat pada sesuatu yang akan mengubah hidupnya selamanya. Langkah Farid masih terasa berat ketika ia berjalan melewati lorong rumah yang panjang. Suasana di dalam rumah itu terlalu sunyi untuk ukuran rumah sebesar itu. Bahkan suara langkah kakinya sendiri terdengar jelas memantul di dinding. Ia berhenti sebentar di tengah lorong dan menoleh ke belakang. Tantenya masih berdiri di ruang tamu. Wanita itu tidak mengikuti Farid, tetapi juga tidak benar-benar pergi dari tempatnya berdiri. Dari jauh Farid bisa melihat tatapan mata yang gelisah. Tatapan yang membuat hati Farid semakin tidak tenang. Ia mencoba menepis perasaan itu. Mungkin ia hanya terlalu curiga. Mungkin memang benar ayahnya sedang tidur atau sedang keluar sebentar. Namun tetap saja, ada sesuatu yang tidak terasa benar. Farid melanjutkan langkahnya menuju bagian dalam rumah. Ia membuka sebuah pintu kamar yang berada di sisi kanan lorong. Kamar itu luas. Kasurnya besar dengan spray putih bersih. Di sudut ruangan ada lemari pakaian yang terlihat mahal. Jendela kamar menghadap ke taman belakang. Semua terlihat sempurna. Terlalu sempurna. Farid masuk beberapa langkah ke dalam kamar itu. Ia membuka lemari pakaian. Kosong. Tidak ada pakaian di dalamnya. Ia menutup lemari itu perlahan. Jika ini kamar ayahnya, seharusnya ada baju tua, sarung, atau mungkin peci yang biasa dipakai ayahnya ke masjid. Tetapi tidak ada apa-apa. Farid keluar dari kamar itu lalu membuka kamar berikutnya. Hasilnya sama. Kosong. Semua kamar di rumah itu terlihat seperti kamar tamu yang jarang dipakai. Bersih, rapi, tetapi tidak memiliki tanda kehidupan. Jantung Farid mulai berdetak lebih cepat. Ia mencoba mengingat kembali semua percakapan yang pernah ia lakukan dengan tantenya selama ini. Setiap bulan ia selalu menanyakan keadaan ayahnya. Dan setiap bulan jawabannya selalu sama. Ayahmu sehat. Ayahmu makan dengan baik. Ayahmu senang tinggal di rumah baru. Kalimat itu selalu diucapkan dengan nada yang meyakinkan. Namun sekarang, setelah berdiri di dalam rumah ini, Farid merasa kata-kata itu tiba-tiba kehilangan maknanya. Ia berjalan kembali ke lorong. Dari arah belakang rumah, suara aneh itu kembali terdengar. Kali ini lebih jelas. Suara logam seperti mangkuk yang tersenggol sesuatu. Disusul suara hewan mengunyah. Farid berhenti. Dahinya berkerut. Rumah sebesar ini seharusnya tidak memiliki kandang hewan di belakangnya. Apalagi kandang dengan suara seperti itu. Ia menoleh ke arah pintu belakang. Pintu itu setengah terbuka. Angin sore masuk melalui celah pintu, membawa aroma yang tidak sedap.
Farid menarik napas pelan. Dan langsung menyesalinya. Bau itu sangat menyengat. Bau kotoran hewan. Bau yang sangat familiar bagi orang desa. Tetapi terasa aneh jika datang dari rumah semewah ini. Farid melangkah menuju pintu belakang. Setiap langkah membuat bau itu semakin kuat. Ia membuka pintu itu sepenuhnya. Halaman belakang rumah terlihat cukup luas. Tanahnya agak becek, seolah sering terkena air. Di kejauhan terlihat sebuah bangunan kecil yang terbuat dari kayu tua dan pagar besi berkarat. Bangunan itu tampak seperti kandang. Farid berdiri diam beberapa detik. Pikirannya mulai dipenuhi berbagai pertanyaan. Mengapa ada kandang di belakang rumah ini? Siapa yang memelihara hewan di sini? Dan mengapa bau itu begitu kuat? Tiba-tiba suara dari dalam kandang terdengar lagi. Kali ini lebih jelas. Suara mangkuk logam yang digeser di tanah. Disusul suara dengusan hewan. Farid menelan ludah. Ia melangkah keluar menuju halaman belakang. Sepatu mahal yang ia pakai mulai terkena lumpur tanah desa. Namun ia tidak peduli. Perhatiannya sepenuhnya tertuju pada bangunan kecil di ujung halaman itu. Angin sore berhembus pelan. Daun pohon pisang di samping rumah bergesekan menghasilkan suara lirih. Suasana terasa semakin aneh. Farid berjalan perlahan menuju kandang itu. Semakin dekat ia melangkah, bau menyengat itu semakin kuat menusuk hidung. Sekarang ia sudah bisa memastikan jenis bau itu. Bau kandang babi. Langkah Farid terhenti sesaat. Di dalam hatinya muncul rasa bingung yang semakin besar. Ia tidak pernah meminta keluarganya memelihara babi. Bahkan sejak kecil, ayahnya selalu menjaga agar halaman rumah tetap bersih dari hewan ternak yang kotor. Ayahnya tidak suka bau kandang. Ia selalu mengatakan bahwa rumah harus menjadi tempat paling bersih bagi keluarga. Farid kembali melangkah. Sekarang jaraknya hanya beberapa meter dari kandang itu. Dari celah pagar besi yang berkarat, ia bisa melihat bayangan sesuatu bergerak di dalam. Seekor babi tampak sedang makan dari sebuah baskom besar. Lalu satu lagi. Dan satu lagi. Ada 3 ekor babi di dalam kandang itu. Farid mengerutkan dahi. Ia tidak mengerti mengapa keluarganya memelihara babi di tempat seperti ini. Namun yang membuatnya semakin bingung adalah suara lain yang terdengar dari dalam kandang. Suara manusia. Suara pelan seperti seseorang sedang berbicara sendiri. Farid berhenti tepat di depan pagar kandang. Ia mencoba mengintip melalui celah besi. Namun posisinya belum cukup jelas untuk melihat siapa yang ada di dalam. Suara itu terdengar lagi. Lemah. Serak. Seperti suara orang tua. Pelan-pelan, jangan rebutan, masih ada. Tubuh Farid langsung membeku. Suara itu. Ada sesuatu yang sangat familiar dalam suara itu. Sesaat jantung Farid berdetak sangat keras. Ia mendekatkan wajahnya ke celah pagar. Kini ia bisa melihat lebih jelas ke dalam kandang. Di tengah 3 ekor babi yang sedang makan dari baskom logam besar, terlihat seseorang duduk di tanah. Tubuhnya kurus. Pakaiannya kotor dan robek. Rambutnya putih berantakan. Tangan tuanya gemetar ketika memegang segenggam nasi dari baskom itu. Orang tua itu menaruh nasi di tanah untuk babi-babi itu. Lalu mengambil sedikit sisa nasi untuk dirinya sendiri. Farid merasa napasnya berhenti. Dunia seakan tiba-tiba menjadi sunyi. Tidak ada suara angin. Tidak ada suara daun. Tidak ada apa-apa. Hanya satu pemandangan yang membuat seluruh tubuhnya terasa dingin. Wajah lelaki tua itu perlahan terangkat. Dan dalam satu detik yang terasa seperti keabadian, mata mereka bertemu. Mata lelaki tua yang lelah itu menatap Farid dengan bingung. Mata yang sangat Farid kenal sejak kecil. Mata ayahnya. Tubuh Farid terasa kaku seperti batu. Ia berdiri di depan kandang itu tanpa mampu bergerak sedikit pun. Matanya menatap lelaki tua yang duduk di tanah kotor itu dengan napas yang mulai tidak teratur. Lelaki tua itu masih memegang segenggam nasi di tangannya. Tangannya gemetar. Sebagian nasi jatuh ke tanah.
lalu langsung dipatuk oleh babi-babi yang berdiri di sekitarnya. Suara dengusan hewan itu terdengar jelas di telinga Farid. Namun suara itu terasa jauh. Yang terdengar jelas justru detak jantung Farid sendiri. Degup, degup, degup. Seolah seluruh tubuhnya menolak menerima apa yang sedang dilihatnya. Tidak mungkin. Pikirannya berusaha menyangkal kenyataan itu. Ayahnya seharusnya berada di dalam rumah besar itu. Tidur di kamar nyaman. Makan makanan hangat. Bukan duduk di tanah kotor bersama babi-babi. Tetapi pemandangan di depannya terlalu nyata untuk disangkal. Lelaki tua itu perlahan menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke arah Farid yang berdiri di balik pagar. Penglihatannya tampak sudah tidak terlalu tajam. Ia memiringkan kepala sedikit, seolah mencoba mengenali siapa yang berdiri di sana. Farid merasa tenggorokannya kering. Kakinya terasa berat. Namun akhirnya ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Sekarang jaraknya hanya 1 meter dari pagar kandang. Lelaki tua itu akhirnya bisa melihat wajah Farid dengan lebih jelas. Matanya tiba-tiba melebar sedikit. Namun bukan ekspresi terkejut yang muncul. Lebih seperti kebingungan. "Siapa?" tanya lelaki tua itu dengan suara lemah. Suara itu menghantam dada Farid seperti palu besar. Suara yang dulu begitu kuat. Suara yang dulu selalu memanggil namanya setiap pagi. Sekarang terdengar rapuh. Seperti suara yang hampir hilang. Farid membuka mulutnya. Tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mulai menggenang di matanya tanpa bisa ia tahan. Ia memegang pagar besi itu dengan kedua tangan. Besi yang dingin dan berkarat itu terasa tajam di telapak tangannya. "Ayah?" Akhirnya keluar juga satu kata dari bibirnya. Satu kata yang langsung membuat lelaki tua itu terdiam. Matanya berkedip beberapa kali. Seolah otaknya sedang berusaha mengingat sesuatu yang lama hilang. "Ayah, ini aku." "Farid," kata Farid lagi dengan suara bergetar. Lelaki tua itu memandang Farid lebih lama. Lalu perlahan, sangat perlahan, ekspresi wajahnya berubah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam matanya. Sesuatu seperti cahaya kenangan yang tiba-tiba muncul dari tempat yang sangat jauh. "Farid?" bisiknya pelan. Air mata Farid akhirnya jatuh. "Iya, yah, aku pulang." Lelaki tua itu mencoba berdiri. Namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hampir terjatuh sebelum akhirnya kembali duduk di tanah. Farid tidak tahan lagi. Ia segera mendorong pagar kandang itu. Pagar itu berderit keras ketika terbuka. Tanpa peduli pada lumpur, bau kotoran, atau babi-babi yang bergerak di sekelilingnya, Farid langsung masuk ke dalam kandang. Ia berlutut di depan ayahnya. Dari jarak dekat, kondisi ayahnya terlihat jauh lebih menyakitkan. Pipinya cekung. Kulitnya penuh keriput. Pakaiannya kotor dengan banyak lubang. Tangannya yang dulu kuat sekarang terlihat kurus seperti ranting. Farid menggenggam tangan itu dengan erat. "Ayah, kenapa ayah di sini?" Suaranya pecah. Lelaki tua itu menatap Farid dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. Ia mengangkat tangan gemetarnya dan menyentuh pipi Farid. "Farid, benar kamu Farid?" "Iya yah, ini aku." Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu lelaki tua itu tersenyum kecil. Senyum yang lemah. Tetapi sangat tulus. "Kamu sudah pulang." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Farid, kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat baskom besar di samping ayahnya. Di dalamnya ada nasi yang sudah tercampur dengan sisa makanan lain. Babi-babi itu masih terus memakan nasi dari baskom itu. Dan di tangan ayahnya masih ada sisa nasi yang sama. Farid merasa dadanya seperti diremas. "Ayah, ayah makan ini?" tanyanya dengan suara gemetar. Ayahnya melihat ke arah baskom itu lalu mengangguk pelan. "Iya, tante bilang ini masih bisa dimakan." Farid menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Ia tidak tahu harus berkata apa.
Ia bekerja siang malam, mengirim uang setiap bulan, ratusan juta rupiah. Semua itu ia lakukan agar ayahnya hidup layak. Tetapi kenyataan yang ia lihat sekarang justru sebaliknya. Ayahnya hidup lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan lebih buruk dari masa ketika mereka masih miskin dulu. Setidaknya dulu mereka masih makan bersama di rumah kecil mereka. Farid mengepalkan tangannya. Amarah mulai naik di dalam dadanya. Ia perlahan berdiri. Babi-babi itu bergerak menjauh sedikit ketika Farid berdiri. Matanya menatap ke arah rumah besar di depan halaman. Rumah yang ia bangun dengan seluruh kerja kerasnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ayahnya beristirahat dengan tenang. Namun sekarang rumah itu terasa seperti bangunan kosong yang berdiri di atas kebohongan besar. Farid menarik napas panjang. Lalu ia berjalan keluar dari kandang. Langkahnya cepat. Setiap langkah dipenuhi amarah yang semakin membesar. Di depan rumah, tantenya masih berdiri. Wanita itu tampak gelisah sejak tadi. Ketika melihat Farid keluar dari arah kandang, wajahnya langsung pucat. Farid berhenti beberapa meter di depannya. Matanya merah karena menahan emosi. Tantenya mencoba tersenyum kaku. Farid, kamu sudah lihat ayahmu. Tidak ada jawaban. Farid hanya menatapnya. Tatapan yang penuh kemarahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu tiba-tiba Farid berjalan cepat melewati wanita itu. Ia menuju pintu utama rumah. Tangannya langsung mendorong pintu itu hingga terbuka keras. Suara pintu yang terbanting menggema di seluruh rumah. Tantenya panik. Farid, tunggu dulu. Namun Farid sudah berdiri di tengah ruang tamu. Matanya menyapu seluruh ruangan mewah itu. Sofa mahal, televisi besar, lantai marmer yang mengkilap. Semua barang mahal itu tiba-tiba terasa menjijikkan baginya. Ia berbalik menatap tantenya yang berdiri di ambang pintu. Suasana rumah yang tadi sunyi kini terasa seperti akan meledak. Farid mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa itu, kemarahannya akhirnya meledak. Tubuh Farid terasa kaku seperti batu. Ia berdiri di depan kandang itu tanpa mampu bergerak sedikit pun. Matanya menatap lelaki tua yang duduk di tanah kotor itu dengan napas yang mulai tidak teratur. Lelaki tua itu masih memegang segenggam nasi di tangannya. Tangannya gemetar. Sebagian nasi jatuh ke tanah, lalu langsung dipatuk oleh babi-babi yang berdiri di sekitarnya. Suara dengusan hewan itu terdengar jelas di telinga Farid. Namun suara itu terasa jauh. Yang terdengar jelas justru detak jantung Farid sendiri. Degup, degup, degup. Seolah seluruh tubuhnya menolak menerima apa yang sedang dilihatnya. Tidak mungkin. Pikirannya berusaha menyangkal kenyataan itu. Ayahnya seharusnya berada di dalam rumah besar itu. Tidur di kamar nyaman. Makan makanan hangat. Bukan duduk di tanah kotor bersama babi-babi. Tetapi pemandangan di depannya terlalu nyata untuk disangkal. Lelaki tua itu perlahan menyipitkan mata, mencoba melihat lebih jelas ke arah Farid yang berdiri di balik pagar. Penglihatannya tampak sudah tidak terlalu tajam. Ia memiringkan kepala sedikit, seolah mencoba mengenali siapa yang berdiri di sana. Farid merasa tenggorokannya kering. Kakinya terasa berat. Namun akhirnya ia melangkah maju. 1 langkah. 2 langkah. Sekarang jaraknya hanya 1 meter dari pagar kandang. Lelaki tua itu akhirnya bisa melihat wajah Farid dengan lebih jelas. Matanya tiba-tiba melebar sedikit. Namun bukan ekspresi terkejut yang muncul. Lebih seperti kebingungan. Siapa? Tanya lelaki tua itu dengan suara lemah. Suara itu menghantam dada Farid seperti palu besar. Suara yang dulu begitu kuat. Suara yang dulu selalu memanggil namanya setiap pagi. Sekarang terdengar rapuh. Seperti suara yang hampir hilang. Farid membuka mulutnya, tetapi tidak ada suara yang keluar. Air mata mulai menggenang di matanya tanpa bisa ia tahan. Ia memegang pagar besi itu dengan kedua tangan.
Besi yang dingin dan berkarat itu terasa tajam di telapak tangannya. Ayah, akhirnya keluar juga satu kata dari bibirnya. Satu kata yang langsung membuat lelaki tua itu terdiam. Matanya berkedip beberapa kali. Seolah otaknya sedang berusaha mengingat sesuatu yang lama hilang. Ayah, ini aku. Farid, kata Farid lagi dengan suara bergetar. Lelaki tua itu memandang Farid lebih lama. Lalu perlahan, sangat perlahan, ekspresi wajahnya berubah. Ada sesuatu yang bergerak di dalam matanya. Sesuatu seperti cahaya kenangan yang tiba-tiba muncul dari tempat yang sangat jauh. Farid? Bisiknya pelan. Air mata Farid akhirnya jatuh. Iya, yah, aku pulang. Lelaki tua itu mencoba berdiri. Namun tubuhnya terlalu lemah. Ia hampir terjatuh sebelum akhirnya kembali duduk di tanah. Farid tidak tahan lagi. Ia segera mendorong pagar kandang itu. Pagar itu berderit keras ketika terbuka. Tanpa peduli pada lumpur, bau kotoran, atau babi-babi yang bergerak di sekelilingnya, Farid langsung masuk ke dalam kandang. Ia berlutut di depan ayahnya. Dari jarak dekat, kondisi ayahnya terlihat jauh lebih menyakitkan. Pipinya cekung. Kulitnya penuh keriput. Pakaiannya kotor dengan banyak lubang. Tangannya yang dulu kuat sekarang terlihat kurus seperti ranting. Farid menggenggam tangan itu dengan erat. Ayah, kenapa ayah di sini? Suaranya pecah. Lelaki tua itu menatap Farid dengan mata yang masih dipenuhi kebingungan. Ia mengangkat tangan gemetarnya dan menyentuh pipi Farid. Farid, benar kamu Farid? Iya yah, ini aku. Beberapa detik mereka hanya saling menatap. Lalu lelaki tua itu tersenyum kecil. Senyum yang lemah. Tetapi sangat tulus. Kamu sudah pulang. Kalimat itu sederhana. Namun bagi Farid, kalimat itu terasa seperti pisau yang menusuk hatinya. Ia melihat baskom besar di samping ayahnya. Di dalamnya ada nasi yang sudah tercampur dengan sisa makanan lain. Babi-babi itu masih terus memakan nasi dari baskom itu. Dan di tangan ayahnya masih ada sisa nasi yang sama. Farid merasa dadanya seperti diremas. Ayah makan ini? Tanyanya dengan suara gemetar. Ayahnya melihat ke arah baskom itu lalu mengangguk pelan. Iya, tante bilang ini masih bisa dimakan. Farid menunduk. Air matanya jatuh ke tanah. Ia tidak tahu harus berkata apa. Ia bekerja siang malam. Mengirim uang setiap bulan. Ratusan juta rupiah. Semua itu ia lakukan agar ayahnya hidup layak. Tetapi kenyataan yang ia lihat sekarang justru sebaliknya. Ayahnya hidup lebih buruk dari yang pernah ia bayangkan. Bahkan lebih buruk dari masa ketika mereka masih miskin dulu. Setidaknya dulu mereka masih makan bersama di rumah kecil mereka. Farid mengepalkan tangannya. Amarah mulai naik di dalam dadanya. Ia perlahan berdiri. Babi-babi itu bergerak menjauh sedikit ketika Farid berdiri. Matanya menatap ke arah rumah besar di depan halaman. Rumah yang ia bangun dengan seluruh kerja kerasnya. Rumah yang seharusnya menjadi tempat ayahnya beristirahat dengan tenang. Namun sekarang rumah itu terasa seperti bangunan kosong yang berdiri di atas kebohongan besar. Farid menarik napas panjang. Lalu ia berjalan keluar dari kandang. Langkahnya cepat. Setiap langkah dipenuhi amarah yang semakin membesar. Di depan rumah, tantenya masih berdiri. Wanita itu tampak gelisah sejak tadi. Ketika melihat Farid keluar dari arah kandang, wajahnya langsung pucat. Farid berhenti beberapa meter di depannya. Matanya merah karena menahan emosi. Tantenya mencoba tersenyum kaku. Farid, kamu sudah lihat ayahmu? Tidak ada jawaban. Farid hanya menatapnya. Tatapan yang penuh kemarahan. Beberapa detik berlalu dalam keheningan yang menekan. Lalu tiba-tiba Farid berjalan cepat melewati wanita itu. Ia menuju pintu utama rumah. Tangannya langsung mendorong pintu itu hingga terbuka keras. Suara pintu yang terbanting menggema di seluruh rumah. Tantenya panik. Farid, tunggu dulu.
Namun Farid sudah berdiri di tengah ruang tamu. Matanya menyapu seluruh ruangan mewah itu. Sofa mahal, televisi besar, lantai marmer yang mengkilap. Semua barang mahal itu tiba-tiba terasa menjijikkan baginya. Ia berbalik menatap tantenya yang berdiri di ambang pintu. Suasana rumah yang tadi sunyi kini terasa seperti akan meledak. Farid mengepalkan tangannya kuat-kuat. Dan untuk pertama kalinya sejak pulang ke desa itu, kemarahannya akhirnya meledak. Tantenya berdiri terpaku di tengah ruang tamu. Wajah wanita itu benar-benar kehilangan warna. Bibirnya bergerak sedikit seolah ingin mengatakan sesuatu, tetapi tidak ada kata yang keluar. Farid tidak menunggu jawaban. Ia langsung berjalan keluar menuju halaman belakang rumah. Langkahnya cepat. Setiap langkah terasa dipenuhi emosi yang bercampur antara kemarahan, penyesalan, dan rasa sakit yang begitu dalam. Angin sore mulai bertiup lebih kencang. Daun pohon pisang di belakang rumah bergoyang pelan, menimbulkan suara gesekan yang lirih. Namun Farid tidak memperhatikan apapun di sekelilingnya. Perhatiannya hanya tertuju pada satu tempat, kandang itu. Semakin dekat ia berjalan, bau menyengat itu kembali menusuk hidungnya. Bau kotoran yang bercampur dengan sisa makanan basi. Bau yang membuat perutnya terasa mual. Tetapi yang lebih menyakitkan bukanlah baunya, melainkan kenyataan bahwa ayahnya telah hidup di tempat seperti ini. Farid berhenti tepat di depan pagar kandang. Ia menarik napas panjang sebelum melangkah masuk lagi. Di dalam kandang, 3 ekor babi masih sibuk memakan sisa nasi dari baskom logam. Suara dengusan mereka terdengar berat. Di samping baskom itu, ayahnya masih duduk di tanah. Posisinya hampir sama seperti ketika Farid pertama kali melihatnya. Namun sekarang lelaki tua itu tampak menunggu. Matanya tertuju ke arah pintu kandang. Seolah ia tahu Farid akan kembali. Ketika melihat Farid masuk, wajah tuanya itu perlahan tersenyum. Senyum yang sederhana. Senyum seorang ayah yang bahagia karena melihat anaknya pulang. "Hai," katanya pelan. Suara itu lembut, tetapi penuh kehangatan. Farid merasa dadanya seperti diremas. Ia segera berlutut lagi di depan ayahnya. "Ayah." Suaranya hampir tidak terdengar. Ayahnya mengangkat tangan gemetar dan menepuk pelan bahu Farid. "Kamu sudah besar sekali." Kalimat itu membuat Farid menunduk. Air matanya kembali jatuh. Bahkan sekarang, dalam keadaan seperti ini, ayahnya masih berbicara dengan penuh kasih sayang. Tidak ada keluhan. Tidak ada kemarahan. Tidak ada kebencian. Hanya cinta seorang ayah kepada anaknya. Farid menggenggam tangan ayahnya lagi. Tangan itu terasa sangat ringan. Kulitnya kasar dan kering. Tulangnya terasa jelas di bawah kulit tipis yang menutupinya. Farid menelan ludah. Ayah tinggal di sini sudah berapa lama?" tanyanya pelan. Ayahnya berpikir sebentar. Ia menoleh ke arah langit yang mulai berubah warna. Lalu kembali menatap Farid. "Sudah lama." "Berapa lama ya?" Lelaki tua itu tampak mencoba mengingat. Tidak tahu pasti, mungkin beberapa tahun. Beberapa tahun. Kata-kata itu seperti menghantam kepala Farid. Selama beberapa tahun. Selama itu pula Farid mengirim uang dalam jumlah besar setiap bulan. Namun selama itu pula ayahnya hidup di tempat ini. Farid mengepalkan tangannya kuat-kuat. Namun ia mencoba menahan emosinya agar tidak membuat ayahnya semakin sedih. Ia menatap wajah ayahnya lagi. "Ayah tidak pernah masuk rumah?" tanya Farid. Ayahnya tersenyum kecil. "Kadang, kalau tante tidak sibuk." Jawaban itu terasa seperti tusukan baru. Farid menunduk lagi. Ia tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik mereka hanya terdiam. Babi-babi itu masih terus makan dari baskom. Suara mereka menjadi latar belakang yang menyakitkan bagi percakapan itu. Tiba-tiba ayahnya berbicara lagi. "Kamu sekarang kerja apa?" Farid mengangkat kepala. "Aku punya usaha di kota." Ayahnya mengangguk pelan.
Bagus. Kamu memang anak yang pintar. Farid mencoba tersenyum. Namun senyum itu terasa sangat berat. Ayah, apakah ayah pernah dengar tentang uang yang aku kirim ke rumah ini? Pertanyaan itu membuat ayahnya terlihat bingung. Uang? Iya ya. Aku kirim uang setiap bulan. Ayahnya menggeleng pelan. Tante pernah bilang kamu kerja di kota, tapi ayah tidak tahu soal uang. Kalimat itu membuat dada Farid seperti runtuh. Jadi benar. Selama ini ayahnya tidak pernah tahu. Tidak pernah tahu bahwa semua yang ada di rumah itu berasal dari Farid. Ayahnya kembali berbicara dengan suara lembut. Yang penting kamu sehat di kota. Ayah selalu doakan kamu. Air mata Farid kembali jatuh. Ia tidak bisa menahannya lagi. Di hadapannya duduk seorang lelaki tua yang selama ini hanya hidup dengan doa untuk anaknya. Sementara orang-orang yang ia percayai justru memperlakukan ayahnya seperti ini. Farid perlahan berdiri. Ayah, katanya pelan. Lelaki tua itu menatapnya. Ayah tidak akan tinggal di sini lagi. Ayahnya terlihat bingung. Kenapa? Farid menunduk sebentar. Mencoba menahan emosi yang hampir meledak lagi. Lalu ia berkata dengan suara yang sangat tegas. Karena mulai sekarang, ayah tinggal bersama aku. Ayahnya masih tampak tidak mengerti. Namun Farid sudah mengambil keputusan. Ia membungkuk dan mencoba membantu ayahnya berdiri. Tubuh lelaki tua itu sangat ringan. Namun juga sangat rapuh. Ketika akhirnya ayahnya berdiri, Farid langsung memeluknya. Pelukan itu lama. Sangat lama. Seolah Farid ingin mengganti semua waktu yang hilang selama bertahun-tahun. Di kejauhan, dari arah rumah, terdengar suara pintu terbuka. Beberapa orang mulai keluar menuju halaman belakang. Mereka adalah anggota keluarga yang selama ini tinggal di rumah itu. Wajah mereka terlihat tegang ketika melihat Farid berdiri di dalam kandang sambil memeluk ayahnya. Farid perlahan melepaskan pelukan itu. Kemudian ia menoleh ke arah mereka. Tatapannya berubah. Tidak ada lagi air mata di sana. Yang ada sekarang hanyalah kemarahan yang sangat dalam. Dan malam itu, seluruh kebenaran yang selama ini disembunyikan akhirnya akan terbongkar. Langit senja di atas desa mulai berubah menjadi jingga gelap. Bayangan pohon kelapa memanjang di tanah halaman belakang rumah. Farid masih berdiri di dalam kandang sambil memegang bahu ayahnya yang rapuh. Lelaki tua itu berdiri dengan susah payah. Tubuhnya sedikit membungkuk karena usia dan kelemahan. Di luar kandang, beberapa anggota keluarga mulai berkumpul. Tantenya berdiri paling depan dengan wajah cemas. Di belakangnya ada dua sepupu Farid dan seorang paman yang selama ini tinggal di rumah itu. Mereka semua menatap ke arah kandang dengan ekspresi yang tidak nyaman. Tidak ada yang berani bicara lebih dulu. Hanya suara dengusan babi yang masih terdengar dari sudut kandang. Farid menatap mereka satu persatu. Tatapannya tajam. Tidak ada lagi keraguan di dalamnya. Ayah, duduk dulu di sini, kata Farid pelan kepada ayahnya. Ia membantu lelaki tua itu duduk di bangku kayu kecil yang berada di sudut kandang. Ayahnya menurut saja tanpa banyak bertanya. Setelah memastikan ayahnya duduk dengan aman, Farid perlahan berdiri kembali. Kemudian ia melangkah keluar dari kandang. Pintu besi berkarat itu berderit keras ketika ia menutupnya kembali. Sekarang Farid berdiri tepat di depan keluarganya. Jarak mereka hanya beberapa langkah. Namun suasana terasa seperti dua dunia yang berbeda. Tantenya mencoba tersenyum. Farid, kamu jangan salah paham dulu. Belum selesai kalimat itu diucapkan, Farid langsung memotong. Siapa yang memberi makan ayahku di sini? Suaranya tidak keras. Namun nada dingin di dalamnya membuat semua orang terdiam. Tidak ada yang menjawab. Farid menatap mereka satu persatu. Siapa yang menyuruh ayahku tinggal di kandang itu? Sepupu Farid yang lebih tua akhirnya mencoba bicara. Rid, sebenarnya ini tidak seperti yang kamu pikirkan. Farid langsung menatapnya tajam. Lalu seperti apa?
Sepupunya terlihat gugup. Ia melirik ke arah tantenya seolah meminta bantuan. Namun wanita itu juga tidak tahu harus berkata apa. Beberapa detik berlalu. Keheningan itu terasa sangat berat. Farid melangkah satu langkah maju. Aku ingin jawaban sekarang. Paman Farid akhirnya menghela napas panjang. Farid, ayahmu sudah tidak seperti dulu. Farid tidak bergerak. Dia sering mengamuk, lanjut paman itu. Kadang dia membuang makanan. Kadang dia memecahkan barang di rumah. Tangan Farid perlahan mengepal lagi. Paman itu melanjutkan dengan suara yang mencoba terdengar masuk akal. Kami tidak punya pilihan. Kalau dia di dalam rumah terus, semua orang jadi tidak tenang. Farid menatapnya tanpa berkedip. Jadi kalian mengurungnya di kandang babi? Paman itu langsung menjawab cepat. Bukan mengurung. Kami hanya memindahkannya ke tempat yang lebih aman. Farid tertawa pendek. Namun tawa itu dingin. Sangat dingin. Tempat yang lebih aman. Ia menunjuk ke arah kandang di belakangnya. Kalian menyebut itu tempat yang aman. Tidak ada yang menjawab. Farid melanjutkan dengan suara yang semakin tajam. Tanah becek. Makanan sisa. Bau kotoran. Lalu ia menatap mereka dengan mata merah. Dan kalian menyebut itu aman untuk ayahku. Tantenya akhirnya maju satu langkah. Farid, kamu harus mengerti situasinya. Kami juga manusia. Farid langsung menoleh ke arahnya. Manusia. Ia menunjuk ke arah kandang lagi. Manusia seperti apa yang membiarkan orang tua makan bersama babi? Kalimat itu membuat semua orang terdiam lagi. Sepupu Farid yang lebih muda mencoba membela diri. Rit, kamu kan jarang pulang. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya mengurus orang tua yang sudah pikun. Farid mendekat. Jarak mereka sekarang hanya satu langkah. Pikun. Suaranya sangat pelan, tetapi penuh tekanan. Kalau ayahku pikun, itu alasan kalian memperlakukannya seperti hewan. Sepupunya tidak bisa menjawab. Farid menatap mereka lagi satu persatu. Wajah-wajah yang selama ini ia percayai. Wajah-wajah yang selama ini menerima uang yang ia kirim tanpa pernah menolak. Dadanya terasa panas. Aku kirim uang setiap bulan, kata Farid. Suaranya bergetar oleh emosi. Setiap bulan. Ia menunjuk rumah besar di depan mereka. Ratusan juta. Kemudian ia menunjuk lagi ke arah kandang. Tapi ayahku hidup di sana. Tidak ada yang berani menatap matanya sekarang. Semua orang menunduk. Farid menggeleng pelan. Aku bekerja sampai hampir mati di kota. Ia menekan dadanya sendiri. Semua demi satu hal. Lalu ia menatap mereka dengan penuh kemarahan. Agar ayahku hidup terhormat. Suasana halaman terasa semakin tegang. Angin malam mulai bertiup lebih dingin. Lampu rumah menyala satu persatu. Farid akhirnya berhenti bicara. Beberapa detik ia hanya berdiri di sana. Kemudian tiba-tiba ia menunjuk pintu rumah. Kalian keluar dari rumah itu. Semua orang langsung terkejut. Apa? Kata sepupunya. Farid mengulang dengan suara yang jauh lebih tegas. Keluar. Tantenya panik. Farid jangan gegabah. Namun Farid tidak memberi kesempatan. Rumah itu dibangun dari uangku. Ia menatap mereka satu persatu. Kalian tidak punya hak tinggal di sana. Paman Farid mencoba menenangkan situasi. Rit, kita bisa bicara baik-baik. Farid menggeleng. Kita sudah selesai bicara. Ia menunjuk ke arah jalan desa di depan rumah. Ambil barang kalian. Pergi dari sini malam ini. Sepupu Farid terlihat marah. Kamu tidak bisa mengusir kami begitu saja. Farid menatapnya dengan sangat dingin. Aku bisa. Ia melangkah lebih dekat. Suaranya berubah sangat rendah. Dan kalau kalian masih di sini ketika matahari terbit. Ia berhenti sejenak.
Tatapannya tajam seperti pisau. Aku sendiri yang akan membawa polisi ke rumah ini. Tidak ada yang bicara lagi. Semua orang hanya berdiri dalam keheningan yang penuh ketegangan. Di belakang Farid, dari dalam kandang, ayahnya masih duduk dengan tenang. Lelaki tua itu tidak sepenuhnya mengerti apa yang sedang terjadi. Namun satu hal yang ia lihat dengan jelas. Anaknya yang dulu pergi merantau sekarang berdiri di depan rumah itu, melindunginya. Dan untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun, lelaki tua itu merasa tidak sendirian lagi. Halaman rumah terasa semakin sunyi setelah kata-kata Farid menggantung di udara. Tidak ada yang bergerak. Tidak ada yang berani menjawab. Lampu teras menyala redup, menerangi wajah-wajah yang kini terlihat tegang dan pucat. Farid berdiri dengan bahu tegak, matanya masih menatap tajam ke arah keluarganya. Di belakangnya, kandang babi itu tetap berdiri seperti saksi bisu dari semua kebohongan yang selama ini disembunyikan. Tantenya akhirnya menarik napas panjang. "Farid, kamu terlalu emosi," katanya pelan. Nada suaranya mencoba terdengar tenang, tetapi jelas ada kegugupan di dalamnya. Farid tidak menjawab. Ia hanya menatap wanita itu tanpa berkedip. Beberapa detik kemudian tantenya melanjutkan. "Semua yang kami lakukan juga demi ayahmu." Kalimat itu membuat Farid tersenyum kecil. Namun senyum itu sangat dingin. "Demi ayahku?" ulangnya pelan. Tantenya mengangguk cepat, seolah ingin segera meyakinkan Farid. "Iya. Kamu tidak tahu bagaimana sulitnya mengurus orang tua yang sudah berubah." Farid masih diam. Tantenya merasa mendapat kesempatan untuk melanjutkan. "Awalnya kami juga menempatkan ayahmu di dalam rumah. Tapi dia sering membuat masalah. Dia berteriak tengah malam. Kadang memecahkan barang." Sepupu Farid ikut menambahkan. "Beberapa kali dia hampir jatuh di tangga. Kami takut terjadi sesuatu." Farid tetap tidak bergerak. Ia mendengarkan semua alasan itu dengan wajah tanpa ekspresi. Namun di dalam hatinya, setiap kata terasa seperti percikan api yang menambah besar amarahnya. "Jadi solusi kalian adalah kandang babi?" tanya Farid akhirnya. Suasana kembali hening. Paman Farid mencoba menjawab. "Kami hanya mencari tempat yang lebih mudah diawasi." Farid tertawa pelan lagi. Tawa yang membuat semua orang merasa tidak nyaman. "Diawasi?" Ia menunjuk kandang itu lagi. "Dari mana kalian mengawasi?" Tidak ada yang menjawab. Farid melangkah perlahan menuju rumah. Keluarganya tanpa sadar memberi jalan ketika ia lewat. Ia masuk ke ruang tamu yang luas. Lampu kristal di langit-langit memancarkan cahaya terang ke seluruh ruangan. Sofa besar, meja kaca mahal, televisi layar lebar, semuanya berdiri megah di sana. Farid berdiri di tengah ruangan itu. Ia memandang sekeliling dengan tatapan kosong. Kemudian ia bertanya tanpa menoleh ke siapapun. "Berapa harga sofa ini?" Tidak ada yang menjawab. Farid mengulang lebih keras. "Berapa harganya?" Sepupunya akhirnya menjawab pelan. "Sekitar 20 juta." Farid mengangguk kecil. Lalu ia berjalan ke arah televisi besar di dinding. "Kalau televisi ini?" Tantenya menjawab dengan ragu. "Mungkin 30 juta." Farid menatap televisi itu beberapa detik. Lalu ia berbalik menatap mereka semua. "Ayahku makan nasi basi di kandang babi." Ia berhenti sebentar. "Tapi kalian duduk di sofa 20 juta sambil menonton televisi 30 juta. Tidak ada yang bisa membantah. Farid berjalan lagi menuju meja makan besar di sudut ruangan. Di atas meja masih ada beberapa piring dan gelas. Ia mengangkat salah satu tutup makanan. Di bawahnya ada ayam goreng dan sayur yang masih hangat. Farid menatap makanan itu cukup lama. Lalu ia bertanya dengan suara pelan. "Ini makan malam kalian?" Sepupunya mengangguk kecil. Farid menutup kembali tutup makanan itu. Tangannya gemetar sedikit. Namun bukan karena lemah, melainkan karena kemarahan yang hampir tidak bisa lagi ia tahan.
Ia berbalik lagi menghadap mereka. Selama ini uang yang aku kirim kemana? Pertanyaan itu langsung membuat suasana semakin tegang. Tantenya mencoba menjawab. Kami pakai untuk kebutuhan rumah. Farid memotong. Kebutuhan siapa? Tidak ada yang menjawab. Ia melanjutkan dengan suara yang semakin dingin. Aku kirim uang ratusan juta setiap bulan. Ia menunjuk ke arah kandang di belakang rumah. Tapi ayahku makan sisa makanan dari baskom babi. Farid mendekat beberapa langkah. Sekarang jaraknya sangat dekat dengan keluarganya. Kalian pikir aku bodoh? Tidak ada yang berani menatap matanya. Farid menggeleng pelan. Aku percaya kalian. Kalimat itu terdengar sangat pahit. Aku percaya kalian akan menjaga ayahku. Ia menatap tantenya dengan sangat dalam. Tapi ternyata kalian menjaga uangku. Kata-kata itu seperti menampar semua orang yang berdiri di sana. Tantenya mulai menangis. Farid, kami tidak bermaksud jahat. Namun Farid sudah tidak ingin mendengar. Ia mengangkat tangannya memberi tanda agar wanita itu berhenti bicara. Kebohongan kalian sudah cukup. Ia menarik napas panjang. Kemudian berkata dengan suara yang sangat tegas. Mulai malam ini, semuanya berhenti. Ia menunjuk pintu rumah. Kalian keluar. Sepupunya mencoba melawan lagi. Kamu tidak bisa melakukan ini. Farid menatapnya tajam. Aku bisa. Kemudian ia menambahkan dengan suara yang jauh lebih rendah. Dan aku juga bisa membuat kalian mempertanggungjawabkan semua ini di depan hukum. Kalimat itu membuat semua orang langsung terdiam. Tidak ada lagi yang berani bicara. Di luar rumah, malam mulai turun sepenuhnya. Angin desa berhembus dingin melewati halaman. Di dalam kandang, ayah Farid masih duduk dengan tenang, menunggu anaknya kembali. Dan malam itu, satu persatu kebohongan yang selama ini tersembunyi akhirnya mulai runtuh. Malam telah benar-benar turun di desa itu. Langit gelap tanpa banyak bintang. Hanya cahaya bulan yang samar menerangi halaman rumah. Lampu teras memantulkan bayangan panjang dari orang-orang yang masih berdiri di ruang tamu. Tidak ada yang berbicara lagi. Setelah kata-kata Farid tentang hukum, suasana berubah menjadi jauh lebih tegang. Tantenya duduk di sofa dengan wajah pucat. Sepupu-sepupunya berdiri di dekat meja makan, saling melirik dengan gelisah. Paman Farid berdiri di sudut ruangan sambil menyilangkan tangan, tetapi jelas terlihat bahwa ia juga tidak tenang. Farid sendiri berdiri di tengah ruang tamu. Tatapannya tidak lagi penuh ledakan emosi seperti sebelumnya. Justru sekarang terlihat jauh lebih dingin. Dan itulah yang membuat semua orang semakin takut. Farid akhirnya bergerak. Ia berjalan menuju pintu belakang rumah. Tanpa berkata apa-apa, ia membuka pintu itu dan keluar ke halaman. Angin malam langsung menyambut wajahnya. Udara desa terasa lebih dingin sekarang. Dari kejauhan terdengar suara jangkrik yang mulai ramai di antara rumput. Farid berjalan menuju kandang lagi. Langkahnya lebih tenang daripada sebelumnya. Namun hatinya masih dipenuhi rasa sakit yang sama. Ketika ia sampai di depan kandang, ia melihat ayahnya masih duduk di bangku kecil itu. Lelaki tua itu tampak memandang langit malam. Ketika mendengar langkah Farid, ia menoleh dan tersenyum. Kamu sudah selesai bicara? Tanyanya pelan. Farid mengangguk kecil. Ia masuk ke dalam kandang dan duduk di samping ayahnya. Untuk beberapa saat mereka hanya duduk berdampingan tanpa bicara. Suara babi yang bergerak di sudut kandang terdengar pelan. Farid akhirnya berkata, "Ayah, boleh aku tanya sesuatu?" Ayahnya mengangguk. "Tanya saja." Farid menatap tanah beberapa detik sebelum melanjutkan. "Selama ini, Tante pernah bilang dari mana rumah ini berasal." Ayahnya terlihat berpikir. Keriput di dahinya semakin dalam ketika mencoba mengingat. Akhirnya ia menjawab pelan. Tante bilang rumah itu dibangun dari usaha keluarga. Farid menelan ludah. Ia sudah menduga jawabannya.
Namun tetap saja mendengar langsung dari ayahnya terasa sangat menyakitkan. Ayahnya melanjutkan dengan suara yang polos. Tante bilang kamu sibuk kerja di kota. Katanya kamu belum berhasil, jadi belum bisa banyak membantu. Kalimat itu membuat dada Farid seperti dihantam sesuatu yang berat. Jadi bukan hanya menyembunyikan uangnya. Mereka juga membohongi ayahnya tentang hidupnya. Farid menunduk. Air mata kembali mengalir tanpa suara. Ayahnya menoleh dengan bingung. Kamu kenapa? Farid menggeleng cepat. Tidak apa-apa ya. Namun ayahnya tetap menatapnya. Kamu kelihatan sedih. Farid mencoba tersenyum kecil. Tetapi senyum itu terasa sangat rapuh. Ayah, selama ini ayah tidak pernah curiga. Ayahnya terlihat bingung dengan pertanyaan itu. Curiga apa? Farid menghela napas pelan. Curiga kenapa ayah harus tinggal di sini. Ayahnya memandang sekeliling kandang itu. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tenang. Tante bilang ayah sering membuat masalah di rumah. Ia berhenti sebentar. Jadi ayah pikir, mungkin ayah memang menyusahkan. Kalimat itu membuat Farid langsung menutup wajahnya dengan kedua tangan. Hatinya terasa seperti hancur. Ayahnya benar-benar percaya bahwa dirinya sendiri yang bersalah. Ia bahkan tidak menyadari bahwa semua ini hanyalah kebohongan. Farid akhirnya menurunkan tangannya. Matanya merah. Ayah tidak pernah menyusahkan siapapun. Suaranya bergetar. Ayah justru orang paling baik yang pernah aku kenal. Ayahnya tersenyum kecil. Semua orang tua pasti menyusahkan kalau sudah tua. Farid menggeleng keras. Tidak. Ia memegang tangan ayahnya. Pegangan itu kuat. Ayah tidak akan tinggal di sini lagi. Ayahnya tampak bingung lagi. Memangnya kita mau kemana? Farid menarik napas dalam. Kemudian ia berkata dengan suara yang sangat tegas. Kita pergi dari rumah ini. Ayahnya menatap rumah besar di depan halaman. Rumah ini bukan rumah kita. Farid terdiam beberapa detik. Pertanyaan itu sangat sederhana. Namun jawabannya menyimpan seluruh rahasia yang selama ini disembunyikan. Ia akhirnya berkata pelan. Rumah ini dibangun dari uang Farid. Ayahnya langsung menoleh cepat. Matanya melebar. Uang kamu. Farid mengangguk. Aku yang membangun rumah ini untuk ayah. Keheningan langsung menyelimuti kandang itu. Ayahnya menatap rumah besar itu lagi. Kemudian kembali menatap Farid. Wajahnya terlihat sangat terkejut. Tapi Tante bilang. Kalimat itu tidak selesai. Ayahnya tiba-tiba menunduk. Seolah sesuatu baru saja ia pahami. Matanya mulai berkaca-kaca. Kamu yang kirim uang selama ini. Farid mengangguk lagi. Ayahnya tidak berkata apa-apa lagi. Ia hanya menutup wajahnya dengan tangan yang gemetar. Tubuh tuanya bergetar pelan. Dan untuk pertama kalinya sejak Farid pulang ke desa itu, lelaki tua itu mulai menangis. Tangisan ayah Farid terdengar pelan di dalam kandang yang gelap itu. Tidak keras. Tidak meledak. Hanya suara isak yang tertahan. Seperti seseorang yang selama bertahun-tahun menahan rasa sakit sendirian. Farid duduk di sampingnya tanpa berkata apa-apa. Ia tidak mencoba menghentikan tangisan itu. Ia tahu ayahnya berhak menangis. Bahkan mungkin tangisan itu sudah terlambat datang setelah semua yang terjadi. Beberapa menit mereka hanya duduk dalam keheningan. Suara jangkrik di luar kandang terdengar semakin jelas di tengah malam desa. Akhirnya ayah Farid menurunkan tangannya dari wajahnya. Matanya merah dan basah. Ayah tidak tahu, katanya dengan suara yang sangat pelan. Farid menggenggam tangan tuanya. Ayah tidak salah. Namun ayahnya menggeleng perlahan. Selama ini ayah pikir kamu masih berjuang di kota. Ia menatap Farid dengan penuh penyesalan. Ayah bahkan tidak pernah minta apa-apa. Farid merasakan dadanya kembali sesak. Ayah tidak perlu minta apapun.
Ia menatap wajah ayahnya dengan penuh rasa hormat. Semua yang aku lakukan memang untuk ayah. Lelaki tua itu menunduk lagi. Namun kali ini bukan karena menangis, melainkan karena sesuatu yang jauh lebih berat. Rasa bersalah. Beberapa detik kemudian ia berkata dengan suara yang pelan. Kalau ayah tahu uang itu dari kamu, ayah tidak akan pernah mau tinggal di rumah itu. Farid tidak menjawab. Ia hanya memandang rumah besar di depan halaman. Rumah yang sekarang terasa seperti simbol dari pengkhianatan. Lampu di dalam rumah masih menyala. Bayangan orang-orang yang ada di dalamnya terlihat bergerak di balik jendela. Mereka pasti sedang membicarakan sesuatu. Mungkin mencoba mencari cara agar tidak kehilangan semua kenyamanan yang selama ini mereka nikmati. Farid berdiri perlahan. Ia menatap ayahnya lagi. Ayah, tunggu sebentar di sini. Ayahnya mengangguk pelan. Farid kemudian berjalan keluar dari kandang. Langkahnya kembali menuju rumah. Kali ini langkahnya tidak terburu-buru. Namun setiap langkah terasa sangat tegas. Ia membuka pintu belakang rumah dan masuk ke dalam. Di ruang tamu, keluarganya masih berkumpul. Wajah mereka terlihat semakin tegang ketika melihat Farid kembali masuk. Tidak ada yang duduk sekarang. Semua berdiri seolah siap menghadapi sesuatu. Farid berdiri di tengah ruangan. Matanya memandang mereka satu persatu. Sekarang kita bicara jujur. Tidak ada yang menjawab. Farid melanjutkan. Selama ini uang yang aku kirim kemana saja? Tantenya langsung menjawab dengan cepat. Kami pakai untuk rumah ini. Farid memotong. Rumah ini tidak membutuhkan ratusan juta setiap bulan. Keheningan kembali muncul. Sepupu Farid yang lebih tua akhirnya berkata dengan suara pelan. Sebagian kami simpan. Farid menatapnya tajam. Sebagian? Tidak ada jawaban. Farid melangkah mendekati lemari besar di sudut ruangan. Ia membuka salah satu laci. Di dalamnya ada beberapa amplop dan buku catatan. Ia mengambil buku itu dan membukanya. Di dalamnya tertulis daftar pengeluaran rumah. Namun angka-angka itu terlihat aneh. Beberapa pengeluaran sangat besar. Mobil, renovasi, perhiasan. Farid mengangkat buku itu dan menunjukkannya ke mereka. Ini semua dari uangku. Tidak ada yang berani menjawab. Farid menutup buku itu dengan keras. Suara benturannya menggema di ruangan. Selama ini kalian hidup mewah. Ia menunjuk ke arah luar rumah. Sementara ayahku hidup di kandang. Tantenya mulai menangis lagi. Farid, kami hanya memanfaatkan kesempatan. Kalimat itu membuat semua orang langsung terdiam. Bahkan tantenya sendiri tampak menyesal telah mengucapkannya. Namun kata-kata itu sudah terlanjur keluar. Farid menatap wanita itu dengan sangat dingin. Kesempatan. Ia tertawa pelan. Kesempatan untuk menyiksa ayahku. Tidak ada yang menjawab. Farid berjalan menuju jendela yang menghadap ke kandang. Dari sana ia bisa melihat bayangan ayahnya yang masih duduk di bangku kecil. Sendirian. Pemandangan itu membuat hatinya semakin keras. Ia berbalik lagi. Mulai malam ini semuanya selesai. Suaranya sangat tegas. Kalian keluar dari rumah ini. Sepupu Farid mencoba bicara lagi. Kami ini keluargamu. Farid menatapnya tanpa ragu. Keluarga tidak memperlakukan orang tua seperti itu. Keheningan menyelimuti ruangan sekali lagi. Beberapa detik kemudian Farid berkata dengan suara rendah. Dan satu hal lagi. Semua orang menatapnya. Farid melanjutkan dengan tatapan tajam. Besok pagi aku akan membawa ayahku pergi dari sini. Ia berhenti sebentar. Lalu menambahkan dengan suara yang dingin. Dan kalian tidak akan pernah menyentuh hidup kami lagi. Malam di desa itu terasa lebih sunyi dari biasanya. Setelah kata-kata Farid menggema di ruang tamu, tidak ada lagi yang mencoba membantah. Keluarganya hanya berdiri dalam diam,
seperti orang yang baru saja kehilangan sesuatu yang sangat besar. Bukan hanya rumah itu, tetapi juga kenyamanan hidup yang selama ini mereka nikmati. Farid tidak berkata apa-apa lagi. Ia berbalik dan berjalan keluar dari rumah melalui pintu belakang. Udara malam terasa dingin ketika ia kembali menuju kandang. Di dalam kandang, ayahnya masih duduk di bangku kecil yang sama. Lelaki tua itu tampak memandang ke arah rumah dengan mata yang penuh kebingungan. Ketika melihat Farid datang, ia tersenyum lagi. "Kamu lama sekali," katanya pelan. Farid duduk di sampingnya. "Ayah tidak apa-apa." Ayahnya mengangguk. "Ayah baik-baik saja." Farid tahu itu bukan jawaban yang sepenuhnya jujur. Namun ia juga tahu ayahnya bukan orang yang suka mengeluh. Ia memandang rumah besar di depan halaman itu sekali lagi. Lampunya masih menyala. Tetapi sekarang rumah itu terasa berbeda. Tidak lagi terasa seperti tempat yang ia bangun dengan penuh harapan. Sekarang rumah itu hanya terasa seperti bangunan kosong yang berdiri di atas kebohongan. Farid akhirnya berkata dengan pelan, "Ayah, kita tidak akan tinggal di sini lagi." Ayahnya menoleh. "Kita mau kemana?" Farid tersenyum kecil. "Kita pulang." Ayahnya terlihat bingung. "Bukannya ini rumah kita?" Farid menggeleng perlahan. "Rumah itu hanya bangunan." Ia menunjuk dadanya sendiri. "Rumah kita ada di mana kita saling menjaga." Ayahnya terdiam beberapa saat. Lalu perlahan ia mengangguk. "Kalau begitu ayah ikut kamu saja." Kalimat itu sederhana. Namun bagi Farid, kalimat itu terasa sangat berat. Ia berdiri dan membantu ayahnya berdiri lagi. Tubuh lelaki tua itu sangat ringan ketika ia menopangnya. Mereka berjalan perlahan keluar dari kandang. Untuk pertama kalinya sejak bertahun-tahun, ayah Farid keluar dari tempat itu tanpa harus kembali lagi. Ketika mereka berjalan melewati halaman rumah, pintu depan tiba-tiba terbuka. Beberapa anggota keluarga keluar dengan wajah yang terlihat panik. Tantenya berjalan mendekat. "Farid, tunggu dulu." Farid berhenti sebentar. Namun ia tidak melepaskan pegangan pada ayahnya. "Ada apa lagi?" tanyanya dingin. Tantenya menangis. "Jangan lakukan ini. Kami masih keluargamu." Farid menatapnya dengan tenang. Tatapan itu jauh lebih tenang daripada sebelumnya. Namun juga jauh lebih tegas. Keluarga tidak meninggalkan orang tua di kandang. Wanita itu terdiam. Farid melanjutkan. "Kalian sudah membuat pilihan kalian." Ia menatap rumah besar itu lagi. "Sekarang aku membuat pilihanku." Sepupu Farid mencoba mendekat. "Rit, setidaknya beri kami waktu." Farid menjawab tanpa ragu. "Kalian punya waktu sampai pagi." Semua orang terdiam lagi. Angin malam bertiup melewati halaman. Beberapa lampu rumah tetangga mulai menyala di kejauhan. Sepertinya beberapa warga desa mulai memperhatikan keributan yang terjadi di rumah itu. Farid tidak peduli. Ia mulai berjalan lagi menuju gerbang rumah. Ayahnya berjalan pelan di sampingnya. Ketika mereka sampai di gerbang, Farid berhenti sebentar. Ia menoleh sekali lagi ke arah rumah itu. Rumah yang dulu ia bangun dengan penuh cinta. Namun sekarang ia tahu bahwa rumah itu tidak pernah benar-benar menjadi tempat yang layak bagi ayahnya. Farid membuka gerbang besi itu. Suara deritnya terdengar panjang di malam yang sunyi. Kemudian ia berkata tanpa menoleh lagi. "Besok pagi polisi akan datang ke sini." Kalimat itu membuat semua orang di halaman rumah membeku. Namun Farid tidak menunggu reaksi mereka. Ia melangkah keluar dari halaman bersama ayahnya. Langkah mereka perlahan menyusuri jalan desa yang gelap. Dan malam itu, keputusan Farid tidak hanya mengguncang keluarganya, tetapi juga akan mengguncang seluruh desa ketika kebenaran akhirnya terungkap. Subuh perlahan datang di desa itu. Langit yang semalam gelap kini berubah menjadi abu-abu pucat. Kabut tipis menggantung di atas sawah yang terbentang di pinggir jalan desa.
Di sebuah mobil yang terparkir di bawah pohon mangga tua, Farid duduk di kursi depan sambil memandang jalan yang masih sepi. Di kursi belakang, ayahnya tertidur. Tubuh lelaki tua itu diselimuti jaket tebal milik Farid. Napasnya terdengar pelan dan tidak teratur, seperti seseorang yang sudah sangat lelah setelah perjalanan panjang dalam hidupnya. Farid menoleh ke belakang. Ia memperhatikan wajah ayahnya yang dipenuhi keriput. Wajah itu terlihat lebih damai saat tidur. Namun setiap garis di wajah itu seperti menceritakan penderitaan yang tidak pernah Farid ketahui selama ini. Dadanya terasa sesak. Ia menyandarkan kepalanya ke kursi dan menutup mata sebentar. Semua kejadian semalam masih terasa sangat jelas di kepalanya. Kandang itu, baskom nasi yang dimakan bersama babi, dan wajah ayahnya yang tetap tersenyum ketika melihat Farid pulang. Farid menghela napas panjang. Ia merasa seperti terlambat. Terlambat mengetahui semuanya. Terlambat melindungi ayahnya. Beberapa menit kemudian terdengar suara pelan dari kursi belakang. Farid. Farid langsung menoleh. Ayahnya sudah bangun. Matanya masih setengah terbuka. Iya ya. Lelaki tua itu melihat sekeliling mobil dengan bingung. Kita sudah pergi. Farid mengangguk. Iya. Kita tidak akan kembali ke rumah itu lagi. Ayahnya diam sebentar. Kemudian ia berkata pelan. Ayah tidak ingin membuat masalah untukmu. Farid langsung menggeleng. Ayah tidak pernah menjadi masalah. Ia menoleh ke belakang dan tersenyum kecil. Justru Farid yang terlalu lama meninggalkan ayah. Ayahnya menatapnya dengan lembut. Kamu bekerja keras. Farid menunduk sedikit. Ayah tahu. Ayahnya tersenyum. Seorang ayah selalu tahu kalau anaknya sedang berjuang. Kalimat itu membuat Farid hampir tidak mampu menahan air matanya lagi. Ia membuka pintu mobil dan keluar sebentar. Udara pagi terasa sangat dingin. Ia berdiri di samping mobil sambil memandang desa yang perlahan mulai bangun. Beberapa warga mulai keluar rumah. Suara ayam berkokok terdengar dari kejauhan. Desa itu terlihat sama seperti dulu. Namun bagi Farid, semuanya terasa sangat berbeda sekarang. Beberapa menit kemudian ia kembali masuk ke mobil. Ia memutar mesin mobil pelan. Kita pergi ke kota ya. Ayahnya terlihat sedikit terkejut. Jauh sekali. Farid tersenyum. Di sana ayah akan tinggal bersama Farid. Ayahnya menatapnya cukup lama. Lalu ia berkata pelan. Kalau begitu ayah ikut saja. Mobil itu mulai bergerak perlahan meninggalkan jalan desa. Matahari pagi mulai muncul di balik sawah. Cahaya hangatnya menyinari jalan kecil yang mereka lalui. Beberapa warga desa memperhatikan mobil itu lewat. Mereka sudah mendengar kabar tentang kejadian semalam. Tentang anak yang kembali dari perantauan. Tentang seorang ayah yang ditemukan tinggal di kandang. Namun Farid tidak memperhatikan siapapun. Fokusnya hanya satu. Ayahnya. Perjalanan menuju kota memakan waktu beberapa jam. Sepanjang perjalanan, ayahnya lebih banyak diam. Kadang ia memandang keluar jendela. Kadang ia tertidur lagi. Farid sesekali menoleh untuk memastikan ayahnya baik-baik saja. Ketika mereka akhirnya sampai di kota, matahari sudah tinggi. Gedung-gedung tinggi berdiri di depan mereka. Ayah Farid terlihat kagum melihat semua itu. Ini tempat kamu bekerja? Tanyanya pelan. Farid mengangguk. Iya ya. Mobil berhenti di depan sebuah rumah yang cukup besar. Namun rumah itu tidak terlihat berlebihan. Halaman kecil dengan pohon mangga. Teras sederhana dengan kursi kayu. Ayahnya melihat rumah itu dengan penasaran. Kita tinggal di sini. Farid tersenyum. Iya. Ia membuka pintu mobil dan membantu ayahnya turun. Ketika kaki ayahnya menyentuh tanah halaman rumah itu, lelaki tua itu memandang sekeliling dengan hati-hati. Farid membuka pintu rumah. Di dalamnya sudah ada seorang perawat yang menunggu.
Farid sudah mengatur semuanya sejak beberapa bulan lalu. Ia memang selalu berharap suatu hari ayahnya akan tinggal bersamanya. Namun ia tidak pernah membayangkan bahwa keadaan ayahnya akan seperti ini. Perawat itu tersenyum ramah. "Selamat datang." Ayah Farid terlihat sedikit malu. Namun Farid menggenggam tangannya. "Ayah tidak perlu khawatir." Ia menuntun ayahnya masuk ke dalam rumah. Di dalam, semuanya sudah disiapkan. Kamar khusus, tempat tidur nyaman, dan jendela yang menghadap ke taman kecil. Ayah Farid duduk di tepi tempat tidur. Ia melihat sekeliling dengan mata yang berkaca-kaca. Ini terlalu bagus untuk ayah. Farid langsung duduk di sampingnya. Ayah pantas mendapatkan lebih dari ini. Lelaki tua itu menatap Farid. Kemudian ia mengangkat tangannya yang gemetar. Perlahan tangannya menyentuh pipi Farid. "Maafkan ayah." Farid langsung memegang tangan itu. Tidak ada yang perlu dimaafkan. Ayahnya tersenyum kecil. Pelukan ayah mungkin sudah terlambat. Kalimat itu membuat Farid langsung memeluk ayahnya. Pelukan itu sangat erat. Seolah ia tidak ingin kehilangan lelaki tua itu lagi. Air mata Farid akhirnya jatuh tanpa bisa ditahan. Namun kali ini bukan hanya karena kesedihan, melainkan karena satu hal yang sangat berharga. Ia akhirnya bisa membawa ayahnya pulang. Sahabat semuanya, jika cerita ini menyentuh hati kalian, jangan lupa tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Semoga kisah ini menjadi pengingat bagi kita semua untuk selalu menjaga dan memuliakan orang tua selama mereka masih ada. Bagi kalian yang belum subscribe, silakan tekan tombol subscribe sekarang dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan kisah-kisah menyentuh lainnya di channel ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa di cerita berikutnya.